Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufika, peserta motivator magang gelombang 21 Bimba AIUEO. Di sini saya akan menjawab daripada tugas ketiga mengenai tentang job description. Yang pertama, jawaban pertanyaan mengenai job description motivator pada kegiatan insidental. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh motivator apabila ada anak yang tidak mau masuk kelas? Jawabannya yaitu dengan memberikan sesuatu kegiatan yang disukai anak, entah mewarnai, menarik garis, maupun yang lainnya. Kemudian apa yang dilakukan oleh motivator apabila ada murid yang menangis? Jawabannya yaitu segera diamkan dengan memberikan kegiatan yang disukai oleh anak. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain, yakni segera dialihkan dengan memberikan kegiatan yang disukai seperti mewarnai, menarik garis, ataupun bermain baca-bacaan, ataupun bercerita, berdialog, dan lain sebagainya. Kemudian apa saja tugas yang harus dilakukan oleh motivator secara periodik setiap minggu, yakni melakukan evaluasi sesuai dengan level dan membuat laporan tentang masalah yang timbul dalam proses belajar. Ini mengartikan bahwa motivator setiap minggunya itu harus melakukan evaluasi sesuai dengan level dan juga membuat laporan mengenai tentang masalah yang timbul selama proses belajar berlangsung dalam satu pekan ataupun satu minggu. Kemudian apa saja tugas rutin yang harus dilakukan oleh motivator setiap hari, yaitu memastikan bahwa kelas dalam keadaan rapi dan bersih, memastikan bahwa file kegiatan sudah dipersiapkan sebelumnya, memastikan bahwa setiap motivator selalu ceria dalam menghadapi murid, memastikan bahwa motivator tidak akan marah kepada murid dalam kondisi apapun, meskipun motivator tersebut dalam keadaan memiliki masalah, namun ketika dihadapkan dengan murid, masalah tersebut tidak boleh dibawa, harus dalam kondisi yang tenang, tidak boleh emosi tersebut, kemarahan tersebut ditampakkan kepada murid, seperti itu. Kemudian memastikan bahwa tidak ada pikiran ataupun ucapan murid malas, bodoh, dan nakal. Jadi tidak boleh motivator mengatakan murid ini bodoh, murid ini nakal, murid ini malas banget, seperti itu tidak diperbolehkan. Kemudian memastikan bahwa bila murid tidak berminat melakukan kegiatan apapun, kesalahan bukan pada murid. Berarti motivator harus evaluasi diri, introspeksi diri ketika murid tidak mau ataupun tidak berminat dengan kegiatan yang dilakukan, tidak boleh menyalahkan kepada murid, namun motivator harus introspeksi diri. Kemudian memastikan bahwa murid merasa nyaman masuk ke dalam kelas, memastikan bahwa murid merasa senang berada di dalam kelas, memastikan bahwa murid melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat baca dan belajar, memastikan bahwa kegiatan murid sesuai dengan tahapan perkembangannya, memastikan bahwa kegiatan murid bervariasi dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, memastikan bahwa memberikan PMR atau permainan rumah sesuai dengan kemampuan dan kemauan murid. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Karakter bisa diketahui dengan observasi yang dilakukan oleh motivator setiap harinya terhadap anak, kemudian bisa juga dengan kemudian mengevaluasinya. Lalu untuk kesukaan nya anak
kesukaan murid itu bisa dengan berdialog dengan anak, seperti bertanya, apa kesukaan kakak? Kakak suka apa? Bersepedakah? Nonton TV kah? Seperti itu. Ataupun bisa motivator bertanya kepada orang tuanya. Kemudian pertanyaan selanjutnya mengenai pertanyaan dengan tema tugas dan juga tanggung jawab seorang motivator. Jawaban mengenai target di kelas di Bimba A I U E U. Pertanyaannya adalah apa target, suasana, dan kegiatan di kelas? Apa target, suasana, dan kegiatan di kelas Bimba A I U E O yang harus dicapai oleh motivator? Yang harus dicapai oleh motivator yaitu suasana di kelas dipastikan selalu nyaman dan menyenangkan. Setiap murid dipastikan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan minat baca dan belajar. Setiap murid dipastikan melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangan kemampuannya. Lalu, lama kegiatan anak yang berhubungan dengan minat baca dan belajar meningkat dari sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di Bimba A I U E O? Cara motivator untuk mencapai target, yaitu motivator harus selalu menyayangi dan mengasihi murid. Motivator harus bisa mengendalikan diri sendiri. Kegiatan di kelas harus selalu dimulai dengan kegiatan yang menyenangkan bagi murid. Kemudian motivator harus dapat menerapkan konsep dasar dan juga variasi skill. Motivator harus dapat menerapkan konsep dasar Bimba A I U E U. Motivator harus dapat menerapkan kurikulum Bimba A I U E O. Motivator harus mengevaluasi afeksi murid. Bila mengalami kesulitan di kelas, motivator harus bekerja sama dengan meminta bantuan motivator yang lainnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Tanggung jawab utama motivator Bimba yaitu menjadikan suasana di kelas aman untuk belajar, menjadikan suasana di kelas nyaman untuk belajar, menjadikan kegiatan bermain sambil belajar di dalam kelas menyenangkan. Kemudian jawaban mengenai tanggung jawab seorang motivator di kelas. Pertanyaannya yaitu apa yang harus dilakukan oleh motivator untuk menjadikan suasana kelas aman, yakni memastikan semua stop kontak atau saklar yang berada dalam jangkauan anak tertutup dengan aman, memastikan tidak ada senjata tajam dalam kelas, tidak ada binatang atau serangga di dalam kelas, tidak ada tumpahan air di dalam kelas, dan lain sebagainya. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Yang harus dilakukan oleh motivator yaitu memastikan bahwa sirkulasi udara di dalam kelas itu baik, tidak panas, tidak pengap, dan juga tidak bau. Kemudian motivator harus selalu mengasihi murid, seperti tersenyum bila bertemu, menyapa bila bertemu, berwajah ceria, dan lain sebagainya. Motivator harus menyayangi murid, melakukan tindakan preventif atau pencegahan saat murid mengganggu teman atau motivatornya. Kemudian apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Yang dilakukan oleh motivator dalam mengasihi murid itu seperti tersenyum bila bertemu, menyapa bila bertemu, berwajah ceria, dan lain sebagainya. Kemudian yang dilakukan oleh motivator dalam hal menyayangi murid yaitu melakukan tindakan preventif atau pencegahan saat murid mengganggu teman atau motivatornya. Lalu pertanyaan selanjutnya yakni
Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Yakni seorang motivator perlu kemampuan mendongeng, bercerita, bernyanyi, berdialog, dan lain-lain untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar itu menyenangkan. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Yakni seorang motivator harus mempelajari kembali tentang konsep dasar variation skill, sehingga kegiatan yang dilakukan itu tidak monoton, sehingga kegiatan yang dilakukan itu bervariasi, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, dan juga kegiatan yang menimbulkan minat baca dan juga minat belajar. Kemudian apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya? Yang harus dilakukan motivator yaitu seorang motivator harus mempelajari kembali konsep dasar Bimba dan kurikulum Bimba A, I, U, E, O. Jadi fun learning, small step system, dan juga individual system itu harus dipelajari kembali dan selalu diingat dan diterapkan oleh seorang motivator. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.